Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mabema TV. Kali ini kita akan membahas nilai limit fungsi aljabar, yang dimana kita akan membahas tentang metode perkalian akar sekawan. Oke, kita lanjut. Metode perkalian akar sekawan adalah salah satu metode yang digunakan dalam konsep limit aljabar, dimana saat terjadi beberapa masalah dalam persoalan dan harus menggunakan metode perkalian akar sekawan. Nah, metode perkalian akar sekawan biasa digunakan untuk limit yang terdapat bentuk akar. Ingat ya, untuk limit yang terdapat bentuk akar dalam fungsinya ya. Maka untuk menyederhanakan fungsinya dibutuhkan perkalian akar sekawan. Asalkan dengan metode substitusi langsung, fungsinya itu hasilnya ada nilainya itu sudah selesai ya. Tapi seandainya nilainya itu 0/0, tahingga, itu untuk fungsinya bisa kita sederhanakan yang bentuk akarnya dengan menggunakan perkalian akar sekawan ya. Jadi metode ini digunakan saat menggunakan metode substitusi langsung, hasilnya 0/0 atau tidak dapat nilainya ya. Jadi digunakan metode perkalian sekawan. Dapat disimpulkan bahwa dari soal metode limit yang menggunakan metode perkalian akar sekawan adalah soal limit yang terdapat bentuk akar dalam fungsinya ya. Ingat, untuk lebih jelas kita lanjut ke contoh soal. Nah, di contoh soal terdapat seperti ini ya. Limit X mendekati 0 di mana fungsinya 4X per 4 min akar 16 min 2X ya. Nah, ini ada bentuk akar di soal. Seandainya kita menggunakan metode substitusi langsung, nah dapat kita lihat ya bahwa hasilnya akan menghasilkan 0/0. 4 kali 0, 0 ya. 4 dikurang akar 16 itu 4. Ini dikali 2X jadi 0 ya, karena X-nya 0. Jadi menghasilkan 0 antara pembilang dan penyebut. Maka dibutuhkan metode perkalian akar sekawan. Nah, metode perkalian akar sekawan pernah kalian pelajari di SMP ya, untuk jenjang SMP. Nah, ini akan kita ulas kembali bagaimana melakukan perkalian akar sekawan untuk limit X mendekati 0. Kita selesaikan ya, kita tulis kembali soalnya. Kemudian kita lihat akar sekawannya, lihat. Yang pembilang atau yang di atas ini 4X tidak ada akar, jadi dia nggak memiliki akar sekawan ya. Yang memiliki akar sekawannya itu yang penyebutnya ya. Penyebutnya itu 4 min akar 16 min 2X ya. Di sini dapat kita ketahui bahwa akar sekawannya itu 4. Nah, yang tadinya min jadi plus 4 plus akar 16 min 2X dibagi 4 plus akar 16 min 2X sama ya. Karena kita akan merubah nilai dengan menggunakan mengubah nilai 1 dengan menggunakan ini. Jadi dia harus sama, dan akar sekawannya itu di sininya plus, kalau di sininya min, di sininya plus. Kalau di sininya plus, di sini jadi min, karena sekawannya nggak boleh sama ya. Nah, dan yang keliru hati-hati di sini. Di sini min. Nah, di sini tetap juga min karena dia di dalam akar ya. Kalau yang di luar akar dia min jadi plus. Nah, hati-hati keliru di sini. Ininya tetap min ya, yang di dalam akarnya. Oke, kita lanjut. Nah, kita kalikan fungsi yang di depan dengan fungsi yang di belakang akar sekawannya. Kita punya, nah untuk tidak bingung nantinya, jadi untuk yang 4X dikali 4 plus akar 16 min 2X itu biarkan saja. Jadi cukup kalian dalam kurungkan saja ya, biar nantinya nggak bingung. Kalau kalian langsung kalikan misalkan 4X dikali 4 jadi 16X, itu nanti akan ribet nantinya untuk menyelesaikannya. Untuk yang seperti ini kalian biarkan saja atau diberikan dalam kurung saja ya, seperti ini ya. Nah, kemudian karena akar sekawan ada di penyebut yang bawah ya. Karena akar sekawan kita cukup kalikan depan dengan depan, belakang dengan belakang. 4 dikali 4 itu 16. Min dikali plus jadi min ya. Kemudian 16, akar 16 min 2X ini dikali akar 16 min 2X. Karena akar dikali akar, akarnya hilang ya, dengan nilai yang di dalam akarnya sama ya. Jadi sisa
atau saat dikalikan kita dapat 16 min 2x saja, jangan akarnya hilang ya. Kita operasikan kembali, maka kita dapatkan nah seperti ini ya. Nah yang tadinya ini dalam kurung ya, kalau yang mau langsung nggak apa-apa ya bisa. Kenapa ini 2x nya jadi plus? Karena di sini ada min dikali min jadi plus, min dikali 16 min 16 ini langsung turun, yang atas itu tetap sama ya. Kemudian kita operasikan kembali, mana yang bisa dioperasikan ya, ini 16 dikurang 16, maka kita punya sisa penyebutnya itu 2x kan. Nah seperti ini. Nah karena yang ini tidak kita kalikan, kita ubah bentuknya seperti ini saja, jadi dapat kita bagi yang 4x dengan 2x. 4 dibagi 2 itu 2 ya. Jadi x dibagi x habis x-nya, tersisa. Nah, ini ada 2 di sini, hasil dari 4x dibagi 2x ya. Kita dapatkan 2x dikali 4 ditambah akar 16 dikurang 2x ya. Ini fungsinya jadi berubah, yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini ya fungsinya. Nah, karena kita sudah dapat seperti ini, kita gunakan metode substitusi. Maka kita dapatkan ya, karena x-nya 0, jadi yang ada x di sini kita ubah jadi 0. Kemudian dapatkan 2 dikali 4 plus akar 16 dikurang 2 dikali 0. Nah 2 dikali 0 itu 0, jadi kita punya 2 dikali 4 ditambah akar 6, akar 16. Akar 16 itu berapa? 4 ya. Jadi 2 dikali 4 dikali 4 ditambah 4 tambah 4 sama dengan 8 dikali 2 itu sama dengan 16 ya. Nah ini hasilnya. Nah kalau seandainya kita menggunakan yang awal substitusi langsung, kita dapat 0/0. Sedangkan kita menggunakan metode perkalian akar sekawan, kita dapat 16 ya. Jadi biar ada nilainya, ini nggak ada ya. Nah hati-hati untuk mendapatkan sekawannya ya. Sekawannya itu kawannya, ingat dia kalau di sininya min, di sini jadi plus. Kalau di sininya plus, di sini jadi. Oke, kita lanjut contoh soal nomor 2. Di sini kita punya limit x-nya masih mendekati 0 dan fungsinya itu akar 4 min 2x min akar 4 min 6x dibagi 4x ya. Ini fungsinya. Nah, kalau fungsinya ini, nah artinya dapat kita gunakan perkalian akar sekawannya dengan menggunakan yang atas, yang pembilangnya ya, yang pembilangnya. Nah, di sini ada min, maka nanti akar sekawannya itu jadi plus ya, jadi plus. Kemudian ini saat kita gunakan metode substitusi langsung, maka dapat menghasilkan 0/0 ya, hasilnya 0/0. Kemudian nah dapat kita selesaikan seperti ini ya. Nah karena kita sudah tahu bahwa pembilang yang memiliki akar sekawan, jadi kita punya akar sekawannya itu, nah ini yang tadinya min jadi plus. Kemudian yang di dalam akar tetap ya, nggak usah kalian ubah-ubah. Dan ini 4x tetap 4x, nah ini harus sama ya. Kemudian kita kalikan, kita punya, nah yang tadinya akar ya, karena dikalikan dengan akar kembali dan nilai di dalam akarnya sama, tinggal ditulis 4 min 2x yang akarnya hilang ya. Nah min dikali plus jadi min. Nah di sini kenapa plus 6x nya? Sedangkan di sini min 6x, karena di sini ada min dikali plus jadi min. Kemudian min kali min jadi 6x. Nah, yang depan nggak usah, karena yang depan itu di sininya tetap plus dikali plus ya. Jadi yang di sini, yang kalau min di akar yang belakang itu jadi plus ya. Yang 4 yang tadinya plus jadi min. Dan kalian gunakan yang penyebutnya ya, 4x dikali ini tetap seperti ini, cukup kalian berikan dalam kurung untuk mempermudah operasi berikutnya. Kemudian mana yang bisa dioperasikan, yaitu 4 min 4 hasilnya 0. Kemudian min 2 ditambah 6x hasilnya 4x. Kenapa ada 4x di sini? Karena dari hasil min 2 ditambah 6x jadi 4x. Dan ini tulis kembali yang penyebutnya. Nah, di sini 4x dibagi 4x, kita punya berapa? Hasilnya 1. Dan di sini 4x ini karena udah dioperasikan hilang ya, yang akar yang di sini ya tetap
ya, kita tulis kembali ya, karena dia tidak dibagi yang lain. Nah, kemudian kita punya fungsinya yang awalnya seperti ini ya, seperti ini di awal. Kita punya fungsinya seperti ini yang bisa kita gunakan metode substitusi ya. Saat kita substitusi kita dapatkan, nah yang setiap X di sini kita ganti dengan 0. Kemudian kita punya di sini 1/4 akar 4 ditambah akar 4, kemudian akar 4 ini bisa dioperasikan. Kenapa akar 4 di sini? Di sini karena 2 dikali 0 hasilnya 0. Jadi 4 dikurang 0 hasilnya 4 ya. Sama dengan yang ininya juga ya. Nah, akar 4 itu bisa disederhanakan menjadi 2, yaitu 1 dibagi 2 ditambah 2 hasilnya 1/4 ya. Jadi ini adalah hasil dari contoh soal kedua ya. Yang tadi awalnya 0/0 menjadi 1/4 dengan menggunakan metode perkalian akar sekawan. Ingat 0/0 itu tidak boleh ya. Dalam matematika hasil ini itu tidak boleh. Jadi kita untuk lebih lanjut kalian bisa mengembangkan pengetahuan kalian dengan soal-soal latihan ini ya. Dengan kalau kalian masih kurang mengerti bisa kalian ulang-ulang kembali video ini untuk pembahasan contoh-contoh soalnya dan kembalian terapkan di soal latihan untuk sebagai bahan belajar kalian ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.